kita mensosialisasikan untuk mereka bisa terlibat di dalam. Baik. Ya, waktu ada Bapak dan kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 3. Waktu Bapak saya senang mendengar jawaban itu. Berarti Bapak bisa mengakui prestasi pemerintah Jokowi dalam mengembangkan KEK semua, mendorong hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, mengundang investor-investor ke Jawa Tengah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bermutu dan berkelanjutan. Terima kasih. Ya. Waktunya masih ada, Bapak? Cukup. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih. Ketika kami merancang kawasan-kawasan industri dan bagaimana percepatan itu kita lakukan, kami duduk dengan para menteri, bahkan kami duduk dengan presiden. Kami punya pikiran yang sama dalam merancang ini karena kita ingin menjemput 2045 sebagai negara maju, negara unggul. Itu yang harus kita ciptakan. Maka ketika kemudian soal setuju tidak setuju, kami hampir 10 tahun. Bahkan proyek-proyek strategis nasional yang ada di Jawa Tengah, saya bereskan, Pak. Karena itu bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan kami tahu posisi itu agar kita berada dalam satu barisan menjemput keunggulan Indonesia di 2045. masih ada waktu, Bapak? Cukup? Baik. Ya, dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan calon presiden nomor urut 3 untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 1. Dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Mas Anies pernah menjadi gubernur ibu kota. Dan hari ini menjadi isu publik. Saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang terjadi, saya ingin dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Silakan. Baik, waktunya masih ada, Bapak? Cukup? Baik, terima kasih. Kemudian kami silakan calon presiden nomor urut 1 untuk memberikan jawaban selama 2 menit dimulai dari sekarang. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi, ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7%. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan di sini. Yang kedua, soal lingkungan hidup. Kalau yang pindah itu pemerintah, bisnis, keluarga, masih tetap di sini, masih tetap ada masalah. Karena itu kami berpandangan, masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian yang kedua, menambah taman yang dibangun, transportasi umum berbasis elektrik. Dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat. Itu terkait dengan Jakarta. Jadi, jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya kota tua, ketika kota tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas, ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Lalu yang kedua, terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Baik. Ya, waktu udah habis.